Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma dhaqat illa farrajahallah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'd. Apa kabar semua jemaah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Gunakan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Ini nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang antara lain, yang pertama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan iltanim khomsan qabla khomsin. Rebutlah 5 perkara sebelum 5 perkara, antara lain yaitu wasihataka qabla sakomik. Rebutlah kesehatan, gunakan kesehatan sebelum sakit. Jelas manusia tak selamanya sehat, ada kalanya sakit. Ya jelas. Maka dari itu ini pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan semua umatnya bahwa apabila seseorang itu berjalan menuju ke masjid, ke majlis taklim untuk menuntut ilmu, itu tapak-tapaknya ya ditulis, dicatat oleh Allah di Lauh Mahfuz, yakni kitab induk yang nyata. Dan baginda Rasul telah memberi penjelasan, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fa'ashidu lahu bil iman. Jika kalian melihat orang alim yang selalu masuk masjid, maka saksikan olehmu bahwa dia telah mencapai iman yang mantap. Apabila seseorang itu mempunyai iman yang kuat, yang mantap, maka akan cenderung mengerjakan amal soleh. Jelas? Jadi iman itu tak kelihatan. Jadi apabila melihat orang itu selalu pergi ke masjid, mungkin dia ingin mengikuti sholat berjemaah, mungkin ingin ikut kuliah, pengajian, menuntut ilmu, jelas orang itu telah mencapai keimanan yang mantap. Jelas kan? Saya dapati tadi daripada dalam perjalanan saya nampak dan masuk ke kiri, nampak ramai jemaah yang jalan kaki. Nyata sekali ya. Itu telah dijelaskan di dalam surah Yasin ayat ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Surah Yasin ayat ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ibu bapak sekalian, pastikan faham terjemahan daripada ayat ini. Sesungguhnya kami, yakni Allah, menghidupkan orang mati, yakni orang yang sudah meninggal itu nanti akan dibangkitkan pada
pada hari ba'as, hari pembangkitan manusia, yakni pada hari kiamat. Dan Allah mencatat segala amal yang dikerjakan oleh manusia serta dicatat di Lauh Mahfuz, di kitab induk yang nyata, termasuk bekas-bekas tapak-tapak daripada amal soleh itu ditulis oleh Allah. Karena itu ini ayat sebetulnya asbabun nuzulnya, ada sebab-sebabnya ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada sahabat Bani Salamah yang tinggal di pinggir kota memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami akan pindah dekat masjid karena kami jauh daripada masjid." Baginda Rasul tidak langsung menjawabnya karena dia memikir dulu. Ternyata turunlah ayat ini. Akhirnya Rasulullah memanggil Bani Salamah itu, "Lebih baik kalian jangan pindah. Sebab itu mengurangi pahala. Sebab tapak-tapak kaki kamu daripada rumah itu ke sini, dan segala bekas-bekas daripada kamu mengerjakan kebaikan itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala." Ini jelas maknanya apa? Semakin banyak bekas-bekas tapak-tapak langkah-langkah kita daripada rumah, misalnya bukan hanya ke masjid saja, apa saja amal soleh, kemudian langkah-langkahnya itu dan tapak-tapaknya, bekas-bekasnya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk semua jamaah duduk di sana, tengok kaum muslimat itu semua menjadi saksi, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama menerangkan dalam kitab-kitab yang masyhur juga, di mana apabila seorang itu mendirikan salat fardu, selesai dari salat fardu, berzikir, berdoa, kemudian mau mendirikan salat sunat, itu sunat beralih tempat. Untuk apa? Untuk memperbanyak tempat. Itu yang dimaksudkan. Daripada itu, jamaah kalau mendirikan salat fardu di sini, katalah baik di masjid ataupun di rumah, kita selesai sembahyang fardu, kita beralih tempat, bergeser sedikit pun boleh. Jangan menggunakan tapak ataupun sajadah ataupun tempat sholat fardu itu. Ya walaupun tak tukar sajadah, tak apa, asalkan bergeser daripada tempat sholat fardu itu. Jadi cukup. Ini tak lain dan tak bukan adalah tujuan untuk memperbanyak bekas tapak daripada amal yang kita kerjakan. Itu saja sebagai introduction kepada semua jamaah.